Speak to Paris. Tell her that the contents of the box are for my children. Di episode kedua sebelumnya, kita sudah melihat sosok dari Jeramerel atau ayah asli dari Hanwha dan Kofun. Dan di sisi lain, Jenderal Tamachi Jun bersama para pasukan pemburu penyihir tanpa henti terus mencari Jeramerel dan kedua anaknya ke segala wilayah yang dapat mereka temukan. Di episode ketiga ini, film diawali dengan Jenderal Tamachi yang sedang berjalan masuk menuju ke dalam kastil Queen Kane. Di dalam kastil Queen Kane dapat merasakan setiap langkah dari Tamachi, yang merasa telah gagal membawa Jeramerel ke hadapannya. 20 tahun sudah bagi Tamachi mengabdi kepada Queen Kane untuk mencari Jeramerel bersama kedua anaknya. Namun, Tamachi kini telah pasrah akan ketidakberdayaannya untuk menemukan mereka. Tamachi mengatakan dirinya telah mencari apa yang telah diperintahkan oleh Queen Kane ke segala wilayah. Namun, selama 20 tahun hasilnya nihil. Jenderal Tamachi Jun juga sudah bertanya kepada setiap orang yang dia temui tentang keberadaan Jeramerel dan kedua anaknya, tetapi tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. I have come to report that I have failed my queen. Queen Kane yang telah menganggap Jeramerel sebagai sosok dewa yang sangat dinanti-nantikan kemunculannya karena kemampuan melihatnya, kali ini merasa kecewa kepada Jenderal Tamachi Jun atas kegagalannya menemukan Jeramerel. Maka dari itu, Queen Kane dengan berat hati akan memutuskan pengeksekusian kepada jenderal setianya itu. Namun, Jenderal Tamachi Jun meminta sebuah permohonan agar dirinya sendiri yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dalam kata lain, Jenderal Tamachi Jun memilih untuk bunuh diri karena kegagalannya sebagai seorang jenderal. Dia berkata daripada harus dieksekusi dan dengan berat hati Queen Kane mengabulkan permohonannya tersebut. You have my permission. You could have ordered him to live. One man lost. No! Dr. Jun knows what is lost. Go. Sementara itu, Baba Voss dan para penduduk desa sedang melakukan sebuah pertemuan untuk mengumumkannya sesuatu. Mama atau sesepuh suku alkemi mengumumkan bahwa Solderbeg telah melahirkan bayi dengan wujud bukan seperti manusia. Lalu, Geterbas dan suku alkemi menuduh bahwa Baba Voss, Paris dan Magra Kane yang telah mengutuk bayi mereka tersebut, namun pada kenyataannya bayi tersebut lahir dengan kondisi seperti itu. Mereka percaya, saat kelompok kecil hidup lama bersama di suatu tempat dan mereka melakukan hubungan intim akan lahirlah sosok bayi dengan kondisi demikian. Kemudian, Mama menyarankan untuk melakukan perjalanan ke sebuah festival tahunan yang berada di luar tempat perlindungan mereka, untuk menerima pendatang baru agar hal tersebut tidak terulang kembali. Namun, Baba Voss tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke festival tersebut, karena keadaan di luar tempat perlindungan tidak akan aman. Setelah itu, Mama menemui Baba Voss untuk meyakinkannya agar melakukan perjalanan ke festival tersebut, dan jika tidak Mama dan para penduduk lainnya akan melakukan perjalanan tanpa dirinya. Kemudian, Paris dengan pertimbangannya, lalu mengatakan, bahwa akibat jika para penduduk desa pergi tanpa Baba Voss sebagai pendamping mereka akan mengundang para pemburu penyihir untuk datang ke tempat mereka. Lalu, Magra pun menyarankan untuk mendampingi penduduk desa menuju ke tempat festival karena hanya itu jalan satu-satunya yang terbaik. Sementara di tempat lain di kastil Queen Kane, Ratu Kane yang telah bersiap menantikan kematian dari Tamachi sedang menerima pesan dari penggemarnya. Ternyata pesan tersebut adalah berita yang sebelumnya dibuat oleh Geterbas dan ditemukan oleh salah seorang penduduk Ratu Kane, dan sekarang berita tersebut sampai ke tangannya. Setelah membaca isi berita tersebut, Ratu Kane seperti mendapat pencerahan untuk kembali mencari Jeramerel dan kedua anaknya. Lantas ia pun langsung pergi menghampiri Jenderal Tamachi Jun yang telah siap menjatuhkan dirinya dari atas kastil dan mengajaknya kembali melakukan tugas untuk memburu Jeramerel dan kedua anaknya. It's not over. We'll be gone for a week.
Festival's a few days walk. Kemudian Sin kembali ke Baba Voss, Magra dan kedua anaknya. Di sana mereka sedang mempersiapkan peralatan untuk perjalanan menuju ke tempat festival. Lalu, Magra meminta kepada Haniwa dan Kofun untuk tidak ikut, karena keadaan di luar tempat perlindungan tidak akan aman untuk mereka berdua. Namun, Haniwa dan Kofun menolaknya dan meminta untuk tetap pergi. Sampai-sampai Haniwa mengatakan hal yang tidak seharusnya dikatakan olehnya, ia dengan seenaknya mengatakan bahwa dirinya tidak menginginkan seorang pria buta. Mendengar apa yang dikatakan oleh Haniwa, Magra Ken sebagai seorang ibu tentunya tidak akan membiarkan mulut anaknya tersebut dikotori dengan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Kemudian Baba Voss pun memperingatkannya agar tidak terlalu angkuh dengan anugerah yang mereka miliki, dan tetap menjaga isi buku yang telah dipelajari olehnya. Your book words to yourself, because sometimes those words are wicked. Mama, these flowers will rot before I even get there. Setelah itu para penduduk suku alkemi pun melakukan perjalanan ke festival dengan didampingi oleh Baba Voss. Singkat cerita, pada malam harinya mereka pun sampai di tempat festival. Namun, Haniwa dan Kofun menemukan suatu hal yang belum pernah mereka lihat selama hidupnya, yaitu sebuah pasar malam yang penjualnya adalah orang buta dan tentu si pembeli adalah orang buta juga. Sampai akhirnya, di suatu tempat mereka berdua melihat seorang pendeta api dewa dan para pengikutnya, sedang mengikat beberapa orang yang dianggap sebagai penyihir untuk mereka bakar di sana. Haniwa yang melihat hal itu merasa gregetan dengan si pendeta dan para pengikutnya, yang dengan seenaknya menghakimi orang-orang tidak berdosa hanya dengan prediksi mereka. Sontak saja, Kofun yang merasa tidak tahan langsung pergi seorang diri meninggalkan tempat festival untuk memuntahkan isi perutnya, setelah apa yang ia lihat sebelumnya. Sementara, para suku alkemi sedang melakukan sebuah upacara dan Kofun masih menyendiri di tempat sepi tersebut, sampai akhirnya Kofun diculik oleh sekelompok orang asing yang sedang berkeliaran di sana. Di pagi harinya, Haniwa yang terbangun karena mendengar teriakan seorang wanita yang sedang kehilangan anaknya. Lalu, salah seorang penduduk di sana mengatakan bahwa anaknya telah diculik oleh seorang pemburu budak. Pemburu budak sendiri adalah sekelompok orang yang sering menculik anak remaja untuk mereka jual kepada pembeli. Melihat hal itu, sontak saja Haniwa langsung memberitahu Baba Voss dan Magra bahwa Kofun telah lama tidak kembali, dan ia mengatakan bahwa Kofun mungkin saja telah diculik oleh pemburu budak. Kofun. I think he's been taken. Lantas Haniwa bersama Baba Voss, Magra Ken dan Paris segera mencari Kofun dengan mengikuti asap dari para pemburu budak. Dengan mengandalkan penglihatan dari Haniwa, mereka berjalan melewati hutan di antara bangkai-bangkai mobil untuk mengikuti jejak asap tersebut. Sampai akhirnya, Haniwa menemukan sebuah tulisan yang ditulis oleh Kapfun sebagai pesan untuk dibaca oleh Haniwa. Lalu, Haniwa memberitahu Magra mengenai pesan tersebut, namun tentu saja Magra rasa keheranan mendengar Haniwa bisa membaca dan Kofun bisa menulis. Kemudian dia menanyakan hal itu kepada Haniwa, karena sudah terdesak dan tidak ada alasan lagi. Akhirnya Haniwa menjawab dengan jujur bahwa dirinya bersama Kofun telah membuka isi kotak dan membaca buku-buku yang diberikan oleh Jeramerel tanpa sepengetahuan dari Magra. Baba Voss dan Paris yang telah sama-sama menyembunyikan rahasia tersebut selama 5 tahun, mereka hanya terdiam pasrah jika Magra akan marah dan memang sudah seharusnya seperti itu.
Namun, karena tidak ada waktu untuk membicarakan hal itu, akhirnya Magra menyimpan kemarahannya dan meneruskan perjalanannya menuju ke tempat pemburu budak. I want him back, so what does it say? Sementara di sisi lain di sebuah bangunan tanpa atap, Kofun dikumpulkan bersama anak remaja lainnya. Para pemburu budak memeriksa satu persatu kondisi mereka sebelum dijual. Di sana juga Kofun bertemu dengan seorang wanita remaja bernama Petin yang sebelumnya dicari oleh ibunya. My name is Beth. Kemudian, kembali ke posisi Baba Voss, Paris dan Haniwa mereka telah hampir sampai di tempat memburu budak di mana Kofun sedang ditahan. Dan ternyata Baba Voss telah mengetahui tempat tersebut terlebih dahulu. Kemudian sebuah fakta mengejutkan pun terdengar oleh telinga Paris dan Haniwa, bahwa Baba Voss dulunya adalah seorang pemburu budak seperti ayah dan kakeknya, maka dari itu dirinya mengenali tempat tersebut meskipun dari kejauhan dan tanpa melihat. Ternyata, dulu Baba Voss memiliki sisi jahat dalam dirinya sebagai seorang penculik dan menyiksa bagi mereka orang-orang yang akan dijualnya. Buried that part of me. Kemudian, Baba Voss pun berniat untuk menjemput Kofun seorang diri, karena dirinya akan mengubah kembali kepribadiannya seperti beberapa tahun lalu yang haus darah. Lalu Baba Voss tidak ingin ada satu anggota keluarganya yang melihat betapa buasnya sisi jahat dalam dirinya itu. Namun Haniwa ingin ikut bersamanya, namun Baba Voss tetap tidak memperbolehkannya, hingga akhirnya ia pun pergi seorang diri menuju bangunan tua tersebut. Langkah pertama Baba Voss menahan seorang penjaga yang telah ditugaskan di sana. Kemudian dia masuk ke dalam bersama penjaga tersebut, dan setelah sampai Baba Voss langsung membelah dua kepala si penjaga, lalu kemudian ia membantai satu persatu pemburu budak yang ada di sana dengan pedang tajamnya. Close your eyes. Look great, Baba Voss. Hingga akhirnya, ia harus melawan seorang pimpinan pemburu budak yang bernama White. Baba Voss yang mendengar White sedang menyentuh Kofun segan langsung menusuk hingga sekarat, lalu memasukkan pedang tajamnya ke dalam mulut White lalu mengeluarkannya dengan tebasan. Namun, ketika satu orang di antara pemburu budak tersebut masih hidup dan akan menyerang Baba Voss, dari jauh sebuah anak panah meluncur dan tertancap tepat di leher orang tersebut dan ternyata itu adalah ulah dari Haniwa. Setelah itu, mereka pun keluar dan Magra yang merasa lega karena anaknya telah kembali langsung memeluk Kofun dengan erat. Namun kebahagiaannya tidak sampai, ketika Magra mengingat bahwa kedua anaknya tersebut telah membohonginya karena telah membuka isi peti yang diberikan oleh Jeramerel. Lantas ia pun pergi meninggalkan mereka dan berjalan pulang seorang diri. Kemudian sesampainya di rumah, Haniwa dan Kofun langsung menemui Magra untuk berkata jujur kepadanya. Kofun mengatakan semua hal yang dipelajari dalam buku-buku tersebut, semua hal yang dipelajari dalam festival dan semua hal yang dipelajari selama 17 tahun, tidak ada yang membuatnya ingin pergi dari sana. None of it makes me want to leave here. And honey, what of you?
Namun, berbeda dengan Haniwa yang terlalu dalam mempelajari buku soal senjata dan kemampuan. Haniwa merasa cukup atas apa yang ia miliki setelah membunuh satu orang pemburu budak sebelumnya dan Haniwa malah ingin pergi dari sana. Namun, dia mengatakan bahwa dirinya masih sangat menyayangi Baba Voss dan Magra, bahkan dirinya pun takut akan mulut besarnya tersebut, yang sering mengatakan hal-hal yang membuatnya merasa tinggi. Setelah itu, Magra Kane memeluk kedua anaknya tersebut. Lalu, ia memutuskan untuk menceritakan soal Jeramerel kepada mereka. Namun sebelum itu, Magra meminta kepada Baba Voss untuk memanggilkan Paris karena mereka berlima harus berkumpul di sana, dan ketika Haniwa berjalan menuju ke tempat Paris, Haniwa mendengar suara dari seorang prajurit di arah air terjun yang ternyata itu adalah pasukan pemburu penyihir yang dipimpin oleh Jenderal Tamachi. Dan film pun selesai. Kesimpulannya episode ketiga ini yaitu tentang sebuah berita dari Geterbas yang berhasil sampai ke tangan Ratu Kane dan memerintahkan kembali Jenderal Tamachi untuk mencari keberadaan suku alkemi. Alhasil di akhir, Jenderal Tamachi Jun bersama para pasukan pemburu penyihir telah sampai di air terjun dekat tempat perlindungan suku alkemi.